Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan KD 3.6 mengenai menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe barang atau jasa oleh Muhammad Anwar Aprianto, kelas 11 RA, nomor absen 21. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Memformulasikan hasil marketing research. Yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Dengan demikian, kita bisa mengetahui produk yang diinginkan pelanggan. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Yang kedua, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya. Yang selanjutnya mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Seorang desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, misalnya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang desainer juga harus mempertimbangkan biaya seekonomis mungkin. Membuat sketsa. Sketsa dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat skala perbandingan. Membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Di sini juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Jadi, setelah gambar kerja dirancang, selanjutnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. A. Fungsi produk. Desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. B. Standar dan spesifikasi desain. Dalam hal ini, dapat dilihat dari sambungan-sambungan, bagian, ukuran, mutu, bahan, dan warna. C. Tanggung jawab produk. Merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan kenyamanan pemakai produk tersebut. D. Harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya lebih murah. E. Prototype. Merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat, yang mana memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Diagram alur proses produksi. Diagram ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Disinilah kegiatan monitoring dan pengetesan dilakukan agar produksi akhir bermutu sesuai dengan rencana. Dengan dilakukannya pengetesan, maka kita akan mengetahui apakah ada produk yang cacat. Apabila ada, maka kita bisa segera menindaklanjuti. Masing-masing jenis industri manufaktur mempunyai diagram alur proses produksi yang berbeda-beda satu sama lain karena produk yang dihasilkan pun harus berbeda. Prosedur pengawasan mutu produk. Terdapat pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan mutu produk. Dan yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang. Yang ketiga, kendali mutu terpadu. Jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. 2. Pemantauan proses produksi. 3. Pemantauan produk jadi. 4. Pemantauan pengepakan. Pemecahan masalah mutu dan statistik. Alasan digunakan metode statistik dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Yang kedua, kerusakan atau cacatnya barang yang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Secara umum, dari metode statistik dapat diperoleh suatu gambaran tentang data simpel yang dianalisis. Alat kendali mutu. 1. Diagram pengendali mutu. Pada tahap ini, kita membuat suatu control chart
yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat. 2. Histogram. Di sini, bila terjadi penyimpangan, kita bisa mengetahuinya, serta faktor apa saja yang menyebabkannya. 3. Peranan komputer. Sekian dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.